untuk Aryan telah bersedia menjadi narasumber podcast Love Yourself Indonesia untuk bertema tentang grace and gratitude. Perkenalkan, saya Rania selaku moderator untuk podcast hari ini. Mungkin karena saya belum kenal Mas Rian, jadi mungkin bisa kalian mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke, terima kasih juga saya ucapkan buat Love Yourself Indonesia yang telah berkenan juga mengundang saya di sini, dan saya di sini mungkin mengatasnamakan bagian dari Friends Mental Health Support yang kebetulan kami concern di pelayanan mental health juga, terus ada rehabilitasi narkoba dan pendampingan untuk orang dengan HIV/AIDS yang base kami sebetulnya ada di Bali sekarang ini gitu. Mungkin ya di Friends Mental Health Support saya sebagai director, dan kebetulan juga bersama ada teman saya, kami juga sebagai founder juga di Friends Mental Health Support, begitu Kak. Gitu. Ternyata aktivitasnya menarik sekali ya kalian. Oke. Itu untuk saat ini masih berpusat di Bali atau sudah ada cabang di kota lain? Kalau untuk layanan sih kami masih di Bali ya, di Denpasar. Untuk yang luar kota ini kebanyakan sih klien-klien kami konselingnya via online gitu kayak. Ada beberapa juga dari Jakarta dan Bandung yang memang mungkin sambil liburan ya, healing ke sini, healing ke Bali gitu kan. Sekarang tuh musimnya begitu. Nah, sekalian juga mereka datang ke tempat kami untuk mendapatkan pelayanan di kami gitu. Untuk kota lain sih sementara belum sih Kak untuk layanannya gitu. Begitu. Oke. Baiklah. Ini khusus untuk mereka dengan HIV/AIDS aja atau ada hal lain yang bisa di dalam ini? Kalau concern dari Friends Mental Health Support itu ada 3 concern Kak ya Kak. Pertama untuk layanan psikologi kesehatan mental, yang kedua layanan pemulihan ketergantungan narkoba, dan yang ketiga layanan psikologi dan pendampingan untuk orang dengan HIV/AIDS, begitu Kak. Jadi ada beberapa cabang dan HIV/AIDS itu salah satunya ya. Ya, jadi sebetulnya juga kalau melihat dari tiga concern kami ini semuanya saling berhubungan sih Kak. Garis besarnya mungkin benang merahnya di mental health ya. Karena untuk apa namanya kayak adiksi narkoba gitu juga itu sangat berkaitan dengan masalah di kesehatan mental begitu. Begitupun juga yang orang dengan HIV/AIDS juga ya namanya orang dengan yang sudah apa namanya terdiagnosa ya, mungkin perlu juga pendampingan secara psikologis di sini gitu Kak. Jadi ada hubungannya sih ya kalau lihat benang merahnya sih di mental health sih Kak gitu. Oke. Baiklah, saya Ya. paham. Oke, kita akan kembali ke podcast Love Yourself Indonesia kali ini yang mengangkat tema tentang grace and gratitude. Jadi kita akan fokus membahas tentang rasa berterima kasih dan rasa bersyukur dalam kehidupan. Untuk sedikit latar belakangnya, podcast ini akan fokus untuk menjelaskan seperti peran menerima atau peran bersyukuri atas apa yang telah terjadi dalam hidup. Karena hidup ini seperti roda kan, ada kalanya kita ada di atas, sangat bahagia, lalu ada juga ujian yang terasa sangat menyulitkan dan rasanya seperti kita ini ingin menyerah atau ingin menghilang atau ingin melarikan diri, hingga akhirnya terlibat dalam tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dan sebetulnya membahayakan diri kita karena kita tidak mampu untuk menghadapi rasa sulit yang ada. Gitu. Jadi untuk di sini kita ingin podcast ini bertujuan untuk membuat orang yang mendengarkannya itu dapat mendapatkan insight agar mereka bisa hidup penuh dengan rasa tenang dan rasa terima kasih yang akan membawa dampak positif dalam mental dan fisik mereka. Jadi sehingga mereka akan mencapai kepuasan hidup yang utuh terlepas dari naik turunnya hidup ini. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan utama. Ya, silakan Kak. Ya, mungkin pertanyaan ini cukup introspektif ya, maksudku. Mungkin ini sebetulnya bisa dari kalian sendiri atau mungkin dari
mungkin dari lingkungan di sekitar kalian gitu. Kalau misalkan kayak ada klien yang misalkan ditanyakan, "Apakah Anda sudah puas dengan hidup Anda sekarang? Apakah Anda sudah bahagia?" Kira-kira, kalian sendiri kalau berkenan untuk sharing atau misalkan ada klien Hmm, Kakak yang pernah Kakak tanyakan hmm, hal seperti itu, apa hal yang bisa di-sharing ya. dalam penerimaan diri mereka gitu dan penerapan rasa bersyukur mereka? Hmm. Ya, kalau untuk tadi apa sudah merasa puas apa belum Kak ya? Mungkin itu lebih tepatnya mungkin dari sisi saya pribadi mungkin ya karena kan rasa puas itu kan memang apa namanya tergantung dari orangnya masing-masing Kak ya gitu. Jadi kita pun juga mungkin kayak tadi dibilang apa dari klien segala macam kayaknya juga kurang tepat aja kalau saya menjelaskan kepuasan di diri orang lain begitu kayak. Jadi kita mungkin di sini saya bicara untuk ya pribadi saya sendirilah gitu ya. Oke. Nah, untuk tadi dibilang puas itu ya kita juga mesti apa namanya ya mengartikan lagi puas itu apa sih gitu kan ya. Puas itu apa? Mungkin kalau lihat dari apa namanya kamus bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Puas itu kan berarti eh, memuaskan hasrat ya apa namanya hasrat yang sudah terpenuhi. Misalnya kita misalnya lagi lapar nih gitu kan. Terus udah makan enak. Nah, berarti si rasa lapar itu sudah terpuaskan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti itu kan itu apa namanya tergantung dari case apa yang sedang kita hadapi kan begitu. Nah, kalau untuk pertanyaan tadi apakah sudah puas dengan keadaan sekarang, ya itu pun juga apa puas dalam arti apa dulu begitu ya. Maksudnya kan ada sisi positif dan sisi negatif sih kalau menurut saya gitu ya. Mmm. Kalau misalnya kayak misal nih kalau dari sisi negatifnya misalnya gitu kan ya. Misalnya kita nggak suka sama teman siapa misalnya, terus dia misalnya jatuh lah dari sepeda misalnya, kan kalau di bahasa Sunda mah sok ya puas ya kan gitunya. Nah itu kan apa namanya puas yang negatif ya gitu. Nah mungkin dari saya bisa jelaskan puas itu sendiri sih buat saya pribadi sih lebih lebih ke apa ya mungkin penerimaan ya mungkin keikhlasan penerimaan gitu acceptance tadi yang memang apa bisa dirasakan bukan hasilnya justru menurut saya sih kalau dari saya pribadi ya prosesnya misalnya kita mengerjakan sesuatu gitu ya kadang kalau saya pribadi itu tidak puas bukan dilihat dari hasilnya malah malah prosesnya yang bisa memuaskan saya dalam artian kita bisa bekerja sama dengan baik misalnya atau misalnya mungkin apa namanya kita ada interaksi yang punya apa namanya value-value positif gitu kan antar sesama tim begitu mungkin puasa lebih di situ ya gitu tapi kalau misalnya sudah puaskah Anda dengan keadaan sekarang hari ini menurut saya gini kalau kita sudah merasa puas mungkin kita tidak akan melakukan hal yang lebih lanjut lagi ya. Jadi apa kalau saya udah puas ya mungkin saya nggak akan belajar lagi mungkin saya tidak akan melakukan sesuatu hal yang lain lagi gitu ya kalau menurut saya pribadi nih kayak jadi ya menurut saya sih puas dalam artian di sini ya seperti itulah ya lebih lebih apa lebih ikhlas menerima begitulah kira-kira sih begitu Kak. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan Mm-mm. bahwa menurut Kakak, Kakak baru akan bisa merasakan kepuasan ketika proses dalam menjalani suatu proyek atau suatu hal gitu, itu berjalan dengan Hmm, baik. Jadi seperti ada makna, ada pengalaman menyenangkan di dalamnya gitu. Jadi baru terasa rasa puas yang rasanya seperti, "Oh, berarti ini aku telah melakukan hal yang benar, aku telah melakukan hal yang meaningful," gitu. Sementara untuk hasil sendiri, ya iya. terlepas mungkin hasilnya diterima oleh orang lain, tapi ketika kita sadar dalam proses mungkin ada kekeliruan atau semacamnya, rasanya seperti bisa lebih bagus lagi sih kalau nggak ada error, semacam gitu ya. Iya Mmm, betul. Jadi puas tadi lebih pada proses belajar sih kayak gitu ya. Kalau misalnya kita menerima apa namanya prosesnya tadi dengan kita misalnya ada interaksi, kita bisa misalnya membantu orang lain gitu kan, bermanfaat untuk orang lain gitu kan ya.
Ya mungkin kepuasannya sih di situ gitu. Terlepas dari misalnya hasil akhirnya tadi diterima apa enggak gitu kan, tapi ya saya puas kita sudah melewati proses seperti itu, dan di dalam proses itu ya itu tadi kita ada proses pembelajaran lah untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Kalau misalnya kita puas akan hasil, ya sudah, kita nggak akan melakukan hal yang lebih lagi ke depannya begitu. Kalau udah puas ya sudah, contoh misalnya kayak ya lapar tadi gitu kan, kalau udah kenyang ya sudah, kita nggak akan makan lagi. Orang hasrat laparnya sih udah terpuaskan kan begitu ya, gitu sih kalau dari pribadi saya gitu kak. Betul, betul. Jadi walaupun hasilnya Mm, sudah ada, tapi masih ingin belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi masih ada ya, pengalaman yang ingin ya, diambil lagi gitu. Jadi kayaknya tuh kalau betul. kayak masih haus ilmu gitu, masih haus pengalaman gitu. Masih ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke. Iya, betul, betul. Jadi kan intinya juga kita ya namanya manusia hidup sih, menurut saya gitu ya, kita tidak ada kata berhenti untuk belajar gitu ya. Maksudnya bukan bukan dari sisi apa namanya akademis gitu ya. Maksudnya dari kita apa namanya berhubungan dengan orang lain, silaturahmi dan lain sebagainya. Bagaimana kita bersikap sama orang lain gitu kan, bagaimana kita bersikap pada diri sendiri, yaitu kan proses belajarnya menurut saya sih nggak akan berhenti begitu kan, gitu sih. Oke. Ya, Hmm, oke, mungkin kita akan ke pertanyaan berikutnya. Berhubung kalian juga hmm, apa proyeknya, pekerjaannya juga fokus pada melayani, peduli pada orang lain. Karena kan kita ada ya, kalimat seperti ini, kayak saya akan bahagia ketika orang lain juga bahagia. Tetapi ada betul, kalanya gitu kita tanpa sadar kita jadi hidup untuk orang lain dan lupa bahwa diri kita sendiri juga perlu diperhatikan. Apa kira-kira betul, ada tanda-tanda orang yang lupa untuk berterima kasih pada diri sendiri dan jadinya fokus terlalu peduli untuk mengurus orang lain gitu? Kalau udah ada tanda-tandanya, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu? ya. Itu mungkin kita lihat di awalnya dulu ya, maksudnya tadi kalau misalnya orang lain bahagia, kita pun bahagia. Tapi kadang kan kita lupa kita pun perlu bahagia gitu kan. Jadi intinya kalau misalnya kita membahagiakan orang lain, kalau tergantung mindset sih ya, kalau menurut saya tergantung perspektif kita. Kalau misalnya kita mengartikan kita bantu orang lain, membuat orang lain itu bahagia itu sebagai sesuatu hal yang positif, saya yakin feedbacknya ke diri kita sendiri pun juga akan positif gitu ya. Bukan berarti kita istilahnya apa, kalian aja yang bahagia gua mah enggak gitu kan, enggak begitu juga. Justru kan kita manusia, makhluk sosial ya, kita perlu interaksi dengan satu sama lain. Dan kalau misalnya orang lain itu bahagia, kalau menurut saya sih secara otomatis ya kita pun juga akan merasa bahagia. Mungkin apa ya bahasanya, empati ya, kita ikut senang lah gitu ya, kita ikut senang. Kalaupun misalnya teman kita lagi sedih juga ya kita juga ikut merasakan sedih, karena uh, fitrahnya manusia ya di situlah menurut saya ya gitu, fitrahnya manusia di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat bahagia orang lain terus kita menjadi tidak bahagia, menurut saya sih itu apa ya, nggak kurang masuk akal menurut saya pribadi sih, kayak menurut saya pribadi sih itu kurang masuk akal gitu. Kecuali kalau misalnya kita apa namanya membuat orang bahagianya secara terpaksa atau secara bagaimana gitu kan, nah itu baru apa namanya efeknya akan negatif gitu kan, karena kita pun juga punya ekspektasi yang lain gitu kan ya, kita punya ekspektasi yang lain. Tapi kalau misalnya kitanya ya sebagaimana adanya kita sebagai manusia, fitrahnya manusia gitu kan, saling membahagiakan, saling menolong gitu kan. Kalau misalnya mungkin di apa namanya saya bisa narik peribahasa bahasa Sunda gitu kan ya, nulung kanu butuh nalang kanu susah gitunya, ngajait kanu titelem tuh, itu memang sudah fitrahnya manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi dibilang kita bikin orang lain bahagia tapi kita sendiri tidak akan bahagia, ya itu tergantung dari niat awalnya sih gitu ya. Kita punya ekspektasi apa akan hal itu gitu. Itu aja sih kalau menurut saya Kak. Betul, betul. Jadi juga Iya. melihat mungkin kita kadang-kadang kita tuh menolong orang yang salah gitu. Seperti Mm, orangnya itu memanfaatkan kita atau semacamnya, atau jadi ada di mm, lingkungan yang beracun gitu. Hal seperti itu kan jadinya akan berdampak negatif berdampak negatif juga untuk kesehatan mental kita gitu.
Memang pada akhirnya sih Ya, betul betul. Jadi kan mungkin ada apa ya? Ada cerita aja nih, kayak ada cerita gitu kan. Dulu pernah juga ya, dulu pernah saya nolong temen gitu kan ya, dia bilangnya apa namanya, perlu uang untuk keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Ya di kehidupan sehari-hari sih gitu ya, kita kasih gitu kan dengan niat ya kita bantu dia gitu kan ya untuk keluar dari kesusahannya itu. hmm, Nah tapi ternyata setelah saya kasih tanpa sepengetahuan saya, si uang itu dibelikan untuk narkoba begitu misalnya kan ya. Ini contohnya aja sih, ini contoh aja gitu kan. Kan itu menjadi negatif nantinya kan ya. Nah, tapi buat saya pribadi sih begini ya, perspektif saya tetap pada fokus sama diri sendiri. hmm, Masalah dia beli narkoba apa enggak itu urusan dia gitu kan ya. Dan itu pun juga akan kembali ke dirinya dia. Yang penting apa yang menjadi niat kita tadi yang di awal itu, kita punya perspektif apa sih, kita punya ekspektasi apa. Kalau niat kita sudah menolong ya sudah gitu, selesai di situ gitu kan. Terlepas dia misalnya mau dibeli narkoba kayak apa ya, itulah urusan lu lah itu mah, manggawe gitu. Lebih ke sana sih Kak kalau dari saya gitu. ya betul. Jadi kita Ya. memberi dan ya sudah, kita telah menolong mereka. Kalau misalkan nanti ada Mm-mm. apa-apa, berarti itu kembali ke mereka. Yang penting kita memang menolong ya demi Ya, demi kebaikan mereka begitu. Oke, betul betul gitu. hmm, Ya. mungkin kita akan ke pertanyaan berikutnya. Em, Kadang-kadang tadi kan sudah sempat disinggung di pendahuluan bahwa hidup ini kan penuh lika-liku seperti roller coaster gitu. Ada saatnya kita Ya. bahagia, tapi ada saat kita sedih, terluka, putus asa, hingga Mm-mm. rasanya tuh ingin menyerah aja. Dalam Ya. situasi kita lagi jatuh sekali kan kayaknya tuh pikiran kita tuh penuh dengan negative thinking yang rasanya tuh seperti terjebak di terowongan dan gak ada jalan keluar. Dalam posisi Ya. seperti itu, gimana ya untuk bisa membentuk penerimaan dan mensyukuri hidup yang telah hancur gitu rasanya gitu. Kayak apa yang harus disyukurin kan udah hancur gitu. Ya. Oke. Memang hidup kayak roller coaster Kak ya. Cuman kadang-kadang kita terjebak gitu ya. Terjebak tuh kalau misalnya sesuatu yang bahagia itu berhak kita dapatkan. Tapi kalau yang sesuatu yang jelek itu kita tidak berhak untuk dapatkan gitu ya. Kadang-kadang kita kan terjebak di situ ya gitu. Yang bagus-bagus buat gua deh, tapi yang jelek-jelek jangan. Itu kan memang ekspektasi semua manusia seperti itu ya. Cuman kita pun juga harus lihat bahwa kita ya fitrahnya hidup di dunia gitu kan, ada malam ada siang gitu ya, ada panas ada hujan gitu kan, ada baik dan buruk kan begitu. Jadi menurut saya kita misalnya dalam kondisi terpuruk gitu ya, itu pun buat saya pribadi itu sebagai anugerah juga, kita anggap sebagai anugerah, bukan kita anggap sebagai apa namanya beban cobaan segala macam gitu kan. Karena saya meyakini, sangat-sangat meyakini bahwa Tuhan itu maha maha welas asih ya gitu ya, maha pengasih dan penyayang. Saya sih percaya sama itu gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi nih, saya ini bicara saya sendiri gitu ya, uh, saya dapat apa namanya masalah misalnya, dapat pas kalau diibaratkan roller coaster tadi, saya lagi titik terendah gitu kan ya. Itu buat saya sih saya mencoba bersyukuri, saya mencoba memaknai bahwa saya di posisi itu pun juga sebagai anugerah dari Tuhan untuk misalnya saya bisa belajar lagi, saya bisa menghadapi masalah itu lebih bijaksana lagi misalnya gitu kan ya. Atau misalnya itu masanya untuk saya istilahnya apa namanya mengevaluasi diri gitu kan ya. Kadang pun di dalam posisi kita yang titik terendah, uh, itu sebetulnya proses belajar menurut saya. Jadi jangan diartikan sebagai sesuatu hal yang negatif ya. Mungkin efeknya akan negatif ya gitu kan ya. Kayak tadi kita merasa sedih gitu kan, kita merasa apa namanya tertekan, hancur dan lain sebagainya. Nah kalau menurut saya sih kalau kita mendapatkan hal-hal yang sedih tadi dan lain sebagainya itu ya wajar-wajar saja, kita manusia gitu kan ya. Kita dapat kena senang, kita kena sedih, kita kena sehat, kita kena sakit. Buat saya itu ya it's okay. Mungkin ya eh, apa ya trennya kan sekarang ya it's okay to not to be okay gitu kan ya. Kalau memang gua lagi sedih ya memang kenapa, kita pun juga manusia perlu sedih gitu sih Kak gitu ya. Oke. Ya.
Aku cukup tersentuh dengan kalimat Hmm, bahwa tadi yang ketika ada di walau ada titik terendah tapi tetap dianggap sebagai anugerah gitu. Aku jadi teringat juga kalimat kalau ya, Tuhan tuh nggak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya gitu. Jadi yes, seperti kita betul, menganggap bahwa ujian yang diberikan itu seperti misalkan naik level atau mengevaluasi apakah ada yang keliru gitu. yes, Jadi betul, seperti melihat berkaca lagi ke belakang betul, gitu. Apakah dulu tuh aku terlalu apa gitu atau ya, mungkin ini ujian buat aku bisa naik level gitu. hmm, Jadi memang sih sedih dan rasa hancurnya itu tetap betul, perlu dirasakan gitu karena nggak mungkin hmm, kan kalau misalkan kita tuh sebenarnya pengen nangis tapi kita tuh harus senyum di depan orang gitu. Tapi jangan sampai juga kita kayak, ya, luput dari sebenarnya tuh pengalaman negatif tuh ada hikmahnya gitu. Jangan sampai kita nggak ngeh hikmahnya apa gitu. betul, Dan hikmah itu juga datangnya mungkin baru ya, disadari betul, tuh betul Kak. beberapa waktu kemudian gitu, nggak langsung saat itu juga kita ngeh gitu. Mmm, Iya, betul betul Kak. Iya. Kayak tadi contohnya yang tadi Kakak bilang itu ada apa ya? Yang tadi bilang Tuhan tidak akan apa namanya? Ngasih cobaan ke makhluknya di luar batas kemampuannya gitu ya. Itu buat saya pribadi itu sebagai magic word juga kalau kita menghadapi klien gitu kayak kalau klien yang misalnya dengan apa namanya? Diagnosa depresi akut gitu kan dia merasa ya gue mah udah hancur, gue udah lemah, gue udah jatuh segala macam. Justru menurut saya Tuhan bilang begini gitu kan, kamu ini nggak mungkin hancur gitu. Justru kamu lebih kuat dari saya gitu kan. Kamu bisa lewatin ini semua. Dan itu working ya, maksudnya ini sih gini kan ya. Saya coba coba menolong dalam artian begini, apapun jawabannya pasti ada di diri si klien itu sendiri gitu ya. Saya cuma mencoba kita di sini coba untuk apa ya membuka perspektif baru lah gitu bahwa lu tuh nggak seperti itu begitu loh. Tuhan tuh ngasih ini sama kamu tuh memang dia sayang juga sama kamu dan kita yakin gitu kamu bisa bisa melewati ini. Itu magic word juga Mbak gitu. Jadi saya setuju juga gitu buat buat yang tadi apa Mbak katakan gitu. oke. Iya, Mmm, mmm, oh iya, untuk pertanyaan berikutnya mungkin begini. iya, Biasanya kan kalau kita baca-baca di medsos atau di mana, biasanya kalau untuk bersyukur itu kan sering gitu melibatkan kita harus berbuat baik pada orang lain gitu. Agar kita bisa hmm, menumbuhkan empati dan rasa pengertian, kayak membagi senyum pada orang lain gitu. Tapi iya, ada orang yang kadang-kadang kayak, aduh aku udah pusing sama masalahku sendiri, gimana coba aku tuh bisa hmm, peduli sama orang lain gitu. Menurut kakak, pendapat kakak hmm. gimana soal situasi kayak gini? Kalau menurut saya sih yang tadi kakak bilang seperti itu apa ya justru mengkotak-kotakan ya, mengkotak-kotakan bahwa ya bahagia bahagia gua bahagia lu ya terserah gitu kan. Mungkin seperti itu ya apa namanya perumpamaannya gitu ya, tapi justru kalau menurut saya gitu kan ini kan gini kalau misalnya kita nggak bahagia kita nggak bisa nih nolong orang lain mungkin begitu ya apa namanya cara pandangnya mungkin seperti itu ya gitu. Kurang lebih begitu. Eh, Kurang lebih begitu kan ya kayak Mhm. justru kalau menurut saya gitu kan eh, apa ya kalau misalnya kita fokus sama diri sendiri gitu ya itu memang perlu gitu ya, tapi ya itu tadi kita manusia sosial kita perlu interaksi gitu kan. Eh, apa kita lihat teman kita bahagia kita coba nolong orang lain itu justru akan feedbacknya akan positif ke kita gitu. Mhm. Jadi kita tidak menunggu sempurna ya untuk menjadi baik sama orang lain begitu loh. Mau sampai kapan istilahnya kita nunggu kita baik-baik saja nih kita baru nolong orang lain misalnya oh keburu mati orang lainnya kan gitu. Ya Mhm. nggak begitu sih kalau menurut saya sih konsepnya eh, namanya manusia kan ya pasti punya kekurangan gitu ya. Kita punya ada sedih, kita kadang lagi situasinya apa namanya tidak apa lagi terpuruk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita untuk menolong orang lain, membuat bahagia orang lain itu menurut saya sih sebagai suatu kewajiban ya, sebagai suatu apa fitrahnya kita sebagai manusia ya begitu, begitu. Mhm. Dan saya yakin itu nanti kalau misalnya kita melakukan itu biarpun nih kita lagi sedih gitu kan. Misalnya saya lagi sedih, nolong orang lain nih, nah ternyata efeknya positif buat dia.
saya yakin feedbacknya ke saya akan positif gitu. Iya. Justru nanti bahagianya dapat juga gitu sih Kak. Betul, saya jadi ingat seperti Ya. kebetulan kan saya juga peer counselor kan, saya juga konselor gitu. Jadi Iya iya Kak. ketika sebetulnya saya lagi dalam kondisi yang nggak terlalu baik-baik aja gitu, tapi ada klien yang harus ditangani gitu. Jadi aku tangani Iya. dan yang membuat kayak it made my day gitu ketika kliennya bilang, "Makasih ya Kak, udah dengerin cerita aku, udah ngucapin kalimat-kalimat Yes. yang mau aku dengar," gitu. Itu rasanya ya agak menyentuh dan jadinya kayak, oh hariku menjadi sedikit lebih cerah lagi gitu. Dan sebenarnya awalnya tuh Iya lagi betul. agak down gitu. Jadi memang ketika kita sedih pun sebenarnya kita juga butuh interaksi sama orang lain gitu. Siapa tahu nanti kita Betul. bakal senang juga gitu. Iya iya seperti itu Kak, persis. Seperti itu. Ya. Oke. Oh iya. Biasanya biasanya dalam gratitude, dalam grace and gratitude itu kayak apa ya, kayak rasa syukur gitu. Kadang-kadang sering melibatkan alam gitu, kayak misalkan kita ke tempat yang asri gitu buat healing gitu atau kayak meditasi gitu. Ya. Memangnya ada hubungannya ya melihat alam dengan kesehatan mental? Ini pertanyaannya. Ya, bisa. Kalau ada hubungan apa tidak antara manusia misalnya dengan alam tadi, sudah jelas berhubungan gitu ya. Kalau misalnya dilihat juga apa yang ada di unsur manusia itu dari unsur alam semua gitu kan. Ya kita diciptakan dari tanah gitu kan. Kita punya unsur air juga gitu kan. Kita juga punya unsur api juga gitu ya. Itu pun juga semua dari alam ya. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa jagat besar itu ya semesta ini. Nah, jagat kecil itu ya kita ini sebagai manusia gitu ya. Ya menurut saya sih itu sangat-sangat berhubungan gitu ya. Contoh lah misalnya kayak misalnya kita lihat apa namanya kayak hutan gundul, kita kan ikut sedih ya. Hutan Mhm. gundul ditebang sembarangan, kita kan ikut sedih gitu kan. Kita merasa karena ya kita dengan alam pun juga punya punya ada apa namanya ada hubungan jelas gitu kan. Kita pun kalau misalnya alam tersakiti, ya kita pun juga tersakiti juga begitu ya. Makanya ketika alam ini misalnya alamnya indah gitu kan, alamnya baik-baik saja begitu kan, apa namanya terurus dengan lestari segala macam. Jelas itu akan membuat positif untuk diri kita, feedbacknya akan positif gitu kan. Makanya kan kadang-kadang juga sekarang tuh lagi tren tuh kalau healing tuh ke tempat-tempat yang seperti itu gitu ya. Itu juga ada benarnya juga gitu kayak ada benarnya. Jadi menurut saya sih sangat-sangat berhubungan ya. Kalau misalnya kita hubungan manusia dengan alam sangat-sangat berhubungan begitu kan. Sesimpel kalau misalkan kita jalan ada banyak pohon asri itu rasanya kayak adem gitu. Jadi lebih Iya tenang gitu betul, rasanya. betul. Dan kita pun juga kan sangat-sangat bergantung dengan alam ya. Apapun yang kita lakukan, contoh kecil aja, kita makan setiap hari makan nasi. Nasi dari mana? Dari padi, padi ada di sawah gitu kan. Kita bergantung sama alam gitu kan. Kalau misalnya nggak padi, ada padi kita makan apa? Itu kita bergantung sama padi. Terus misalnya contoh misalnya saya lagi naik motor nih gitu kan di stopan panas gitu kan. Belah sana ada pohon beringin yang gede nih gitu kan, teduh bawahnya. Saya bersandar ke pohon beringin itu biar nggak kepanasan. Nah itu kan juga kita bergantung sama alam sebetulnya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kita lupa gitu ya kalau kita tuh bergantung sama alam. Mhm, Makanya sangat-sangat berhubungan begitu kan. mhm. Jadi bisa Ya, berterima kasih pada alam dengan hal sederhana ya. Sesederhana berteduh ketika betul. panas. Iya, betul. Sesederhana itulah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita Lupa. lupa gitu ya bahwa betul bahwa bahwa apa namanya peran semesta ini buat kita itu sangat-sangat besar gitu kan. Kita lah contoh misalnya kita pagi saya kebiasaan saya itu minum kopi gitu kan. Kopi kan dari alam gitu kan. Kalau alamnya tidak dijaga dengan baik mungkin tidak akan jadi biji kopi yang enak kan gitu ya. Nah, kadang-kadang Oke. kita lupa tuh sama hal seperti itu gitu ya. Jadi apa ya mungkin apa ya cara saya bersyukur ya dari hal seperti itu sih kayak dari apa yang misalnya contoh misalnya saya bangun pagi saya minum kopi ya saya apa ya berpikir juga di situ bahwa dari kopi yang saya minum itu gitu kan ada alam yang lestari ada keringat
seorang petani kopi gitu kan ya, ada apa namanya, ada keringat apa namanya, sales juga nih yang keliling nawar-nawarin kopi kayak gitulah gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi punya apa ya, punya bonding lah dengan hal seperti itu, dan itu menjadikan ya saya lebih bersyukur aja begitu, kayak lebih ke sana sih gitu. Oke, Ya, siap, Kak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sebelum penutup. ya, Hmm, ya Kak. jadi ada banyak orang yang terjebak dalam hal yang tidak diinginkan oleh mereka gitu. Bahkan mereka tuh nggak tahu sebetulnya apa sih tujuan hidup saya gitu. Kalau dalam posisi seperti ini rasanya cukup sulit ya untuk merasa bersyukur atau puas dengan hidup karena apa yang puas karena aku aja nggak tahu aku maunya apa dan aku nggak mau yang ada dalam hidupku sekarang gitu. Menurut kakak apa pendapat kakak Ya, tentang ya. situasi ini? Nah, kita juga mesti berpikir kembali ya mengenai hal tersebut gitu kan. Kalau misalnya menurut saya sih nggak ada kata terjebak ya. Kalau menurut saya sih Mbak ya, nggak Hmm, ada kata terjebak. Terus apa yang apa tadi, ini sih bukan sesuatu hal yang gue pengenin kan gitu ya kayak jawab, bahasanya itu kan gitu. Nah, kalau kita bicara itu, yang pengen kita dilahirkan ke dunia siapa? Kan nggak juga ya. Saya nggak punya keinginan kelahiran di dunia. mm, Ya kan ya gitu. mm, mm. Kalau saya boleh memilih, kalau saya boleh memilih, saya akan milih lahir di Eropa daripada misalnya di Bandung. Misalnya nih, di Hmm, Eropa kan ya kehidupan lebih terjamin, pendidikannya bagus segala macam gitu kan ya. hmm, Kalau misalnya kita ada apa namanya hak untuk memilih, mungkin dari awal pun juga kita sudah disuruh milih. Lu mau kemana nih, lahir di mana? Mau di Rusia kah, di Eropa, atau mau di mana? Mau di Garut misalnya kan gitu. Tapi kan kita juga enggak ya. Kita terima dari awal gitu kan. Kita dilahirkan misalnya contoh saya dilahirkan di Kota Bandung gitu kan. Ya kodrat dan iroda Tuhan itu yang memang sudah menjadi penerimaan buat saya dan keluarga saya gitu ya. hmm. Dan kalau misalnya terus saya lahir di Kota Bandung, terus di Bandung misalnya teh riweuh gitu kan ya, keadaannya tidak kondusif. Wah, ini gua terjebak nih di Kota Bandung. Nggak gitu sih, menurut saya sih mindsetnya gitu ya. Kalaupun misalnya kita terjebak di dalam suatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya, menurut saya sih itu mindset yang kurang tepat menurut saya kayak gitu. Karena apapun yang kondisi yang dikasih untuk kita, ya itu memang sudah ranahnya Tuhan gitu kan. Dan saya percaya bahwa kita diposisikan di situ agar kita bisa menjadi manfaat di situ. Menurut saya sih itu gitu ya. Jadi untuk kata terjebak sih apa ya, menurut saya sih nggak buat saya pribadi ya kurang tepat gitu kan ya. Contoh misalnya saya cita-cita jadi kecil itu jadi pilot, cita-citanya kan waktu kecil kan pilot, dokter, insinyur gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kan setelah kita beranjak dewasa, uh, ada apa namanya, ada jalan yang ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini gitu kan. Kadang-kadang memang itu sesuatu hal yang tidak kita harapkan gitu ya. Tapi saya percaya bahwa dimanapun saya ditempatkan, saya mencoba untuk menjadi manfaat untuk tempat itu gitu kan. Eh, karena ya kita ini diciptakan kan ya Tuhan bilang bahwa manusia itu makhluk Tuhan yang paling sempurna gitu kan. Kita diciptakan Tuhan itu untuk mau apa, sebagai khalifah di muka bumi ini, dan ya saya yakin semua manusia juga pasti punya manfaat gitu untuk sesama. Jadi eh, kalau terjebak itu mungkin ya itu tadi ya, ekspektasinya aja sih yang berbeda gitu ya kalau menurut saya gitu. Makanya Iya. kalau misalnya case seperti itu, bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita kembali ke awal, siapa sih diri kita gitu. Apa Mm-mm. kita punya hak untuk memilih? Kan enggak juga gitu ya. Itu sih Kak Betul, gitu. betul. Mm. Ya. Jadi dalam menangani hal seperti itu juga kita perlu mengkaji lagi sebetulnya kita inginnya Mm-mm. apa gitu. Ya. Apabila memungkinkan gitu, kalau misalkan kita pindah kota, ya berarti pindah gitu. Tapi kalau belum memungkinkan, misalkan kita masih sekolah gitu, gimana gitu kita Mm-mm. hidup kan kalau nggak dengan orang tua gitu kan. Jadi Ya, ya, seperti ya. apa ya? Kayak menyadari bahwa kita tuh lebih mampu dari yang kita kira gitu untuk menentukan masa depan kita gitu. Ya, betul, betul. Ya apa? Kadang-kadang kita berpikir sempit ya untuk diri sendiri gitu ya.
Kadang-kadang kita kalau peribahasanya mungkin kalah sebelum bertarung. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Kadang-kadang tuh gitu kan. Karena ya itu tadi, karena kita juga mungkin kurang mengenal diri. Kalau sudah kurang mengenal diri, kita juga tidak percaya diri gitu kan. Nah, kalau sudah tidak percaya diri kan timbulnya nanti kita tidak akan punya harga diri, kan begitu ya. Jadi ya yang poin terpentingnya ya kita mesti mengenal dulu diri kita siapa gitu kan. Apa kemampuan kita, kompeten kita apa, dan menurut saya kita sebagai manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna, itu sudah modal besar buat saya. Itu aja sih gitu. Terlepas dari misalnya detail gelar apa insinyur, dokter apa segala macam, itu kan sifatnya duniawi ya itu ya. Tapi kalau kita sebagai manusia itu sendiri, ya contohnya kayak tadi gitu kan, petani kopi aja bermanfaat buat semesta gitu kan, buat saya sendiri gitu kan, buat semua orang malah gitu kan. Mungkin semua di Indonesia juga makan nasi gitu kan, tapi kadang-kadang kita juga kan lupa petani itu kayak gimana sih. Petani itu kan miskin segala macam gitu kan, stigmanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dia sebagai petani manusia yang memang bermanfaat untuk orang lain, coba setiap hari loh gitu kan, kita makan tuh dari keringatnya petani. Lebih ke sana sih Kak gitu. Lebih mengenal diri. Kalau misalnya ya itu tadi, biar kita juga tidak lupa diri lah gitulah. Betul. Kita mengenal diri dan juga kita juga melihat orang di sekitar kita gitu, bahwa pada dasarnya kita manusia masing-masing tuh punya perannya masing-masing gitu. Jadi betul, kayak nggak ada betul, gitu manusia yang nggak ada peran di dunia ini gitu, pasti ada. Betul, ya betul Kak, betul, setuju. Ya. Oke. Tampaknya untuk podcast hari ini bisa kita tutup. Mungkin sebelum ditutup, Karian ada kalimat penutup terlebih dahulu sebelum podcastnya diakhiri. Kalimat penutup apa ya? Mungkin kalau yang berhubungan dengan konteks podcast hari ini, itu aja sih Kak. Jangan anggap kegagalan itu sebagai hukuman, gitu ya. Jangan anggap titik terendah itu sebagai penghukuman dari Tuhan. Anggap itu semua sebagai anugerah juga untuk kita, sebagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Itu aja sih Kak, mungkin sedikit. Ya sih, itu kalimat yang paling menyentuh sih dan aku dengar dari Kak Rian. Okay. Terima kasih. Terima kasih Kak Rian udah bersedia mengisi podcast. Sama-sama Kak. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga. Buat Love Yourself Indonesia, sukses selalu